Halo, halo, hai, jumpa lagi bersama saya Jennifer di video belajar bareng yuk spesial emotional quotient. Sekarang kita sudah sampai di episode 4 dari emotional quotient series ini. Nah, hari ini kita akan lanjut belajar bareng tentang komponen yang selanjutnya, yaitu motivation atau motivasi ya, motivasi dari dalam diri, internal motivation. Nah, saya akan mengulang singkat tentang hal-hal yang telah kita pelajari sebelumnya. Pada 3 episode sebelum ini, kita sudah membahas dan mengenali apa itu emotional quotient, emosi itu apa dan ada apa saja. Lalu bagaimana meningkatkan kesadaran diri kita akan emosi yang kita rasakan, dan bagaimana kita meregulasi diri kita, khususnya bagaimana kita mengelola emosi kita. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bahasan kita, apa yang harus kita tingkatkan lagi setelah kita berhasil melatih regulasi diri kita. Hari ini saya ditemani oleh Nona. Hai. Nah, kayak benar ya Jen ya, hari ini kita akan belajar bareng-bareng, belajar bersama-sama tentang motivasi internal atau motivasi dalam diri. Nah, sebelum kita mulai nih, saya pengen tanya dulu nih sama Jennifer. Jennifer tahu nggak motivasi internal itu apa? Nggak yakin sih, mungkin Nona boleh share ke kita lah apa itu. Oke, jadi Jennifer dan yang menonton di rumah gitu ya, motivasi itu adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi seseorang yang tidak tergerak atau terdorong untuk melakukan sesuatu biasanya disebut sebagai orang yang tidak termotivasi, seperti itu Jen. Nah, orang dengan EQ yang baik mampu mempertahankan motivasinya, terutama memunculkan motivasi internal. Nah, kalau kita berbicara tentang motivasi internal, berarti ada temennya nih, motivasi eksternal, seperti itu. Apa tuh bedanya, internal dan eksternal? Oke, apa bedanya? Nah, kalau motivasi eksternal itu contohnya gitu ya, contohnya orang mau melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah atau ingin menghindari hukuman. Nah, biar lebih gampang nih contoh ya, kita belajar itu biar tidak dimarahi oleh orang tua, seperti itu kalau yang motivasi eksternal. Nah, kalau motivasi internal itu karena kita senang melakukan hal tersebut atau karena perilakunya itu sendiri kita sukai nih Jay. Misalnya kita belajar karena kita merasa materi itu menarik, atau kita berolahraga karena kita memang suka dengan olahraga itu. Oke. Jadi kesimpulannya motivasi internal itu muncul dari dalam diri kita, sedangkan motivasi eksternal itu dari lingkungan sekitar atau dari hal-hal di luar diri kita yang mendorong kita melakukan sesuatu gitulah ya. Lalu di antara dua jenis motivasi ini nih Non, apakah ada yang lebih baik? Karena saya dengar orang suka bilang ya lebih baik memang motivasi internal sih dibanding. Apakah memang seperti itu atau? Oke, nah dari penjelasan yang saya sebutkan tadi ya, memang yang diharapkan muncul itu adalah motivasi internal, karena motivasi internal ini lebih konsisten dan lebih panjang gitu ya jangka waktunya menetap dalam diri kita gitu. Nah, kalau motivasi eksternal ini ketika kita sudah mendapatkan hadiahnya atau kita sudah terhindar dari hukumannya, maka motivasinya akan hilang seperti itu. Nah, dari penjelasan ini pertanyaannya adalah apakah motivasi eksternal itu jelek gitu ya? Tentu saja tidak gitu. Ada beberapa situasi memang akan lebih efektif kalau kita memunculkan motivasi eksternal. Misal ketika kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, terkadang bisa juga motivasi eksternal ini sebagai langkah awal untuk memunculkan motivasi internal atau yang ada di dalam diri kita, seperti itu. Contohnya nih ya, biar nggak pusing dengan penjelasannya. Di sekolah gitu ya, kita tidak menyukai pelajaran musik sehingga kita mendapatkan nilai jelek gitu ya di pelajaran musik. Tapi kita harus belajar musik karena ini merupakan salah satu pelajaran wajib di sekolah, seperti itu ya. Nah, pada akhirnya kita melakukan perjanjian nih sama orang tua. Kalau kita mendapatkan nilai yang oke gitu ya di akhir semester, maka orang tua akan memberikan hal-hal yang kita sukai atau barang-barang yang kita inginkan, seperti itu, entah di setelah kita ulangan ataupun pas ulang tahun kita, seperti itu. Nah, hal ini kan bisa membuat motivasi itu jadi kita mau belajar pelajaran musik ini, seperti itu. Dan ini bisa menjadi langkah awal nih kalau misalnya kita belajar musik, siapa tahu nanti pada akhirnya kita juga jadi senang main musik, seperti itu. Nah,
Tapi yang perlu kita perhatikan juga nih ya Jay ya, jika terlalu berlebihan motivasi eksternal ini, maka akan menurunkan motivasi internalnya Jay. Nah, jadi kepada orang tua gitu ya di rumah ya, sebetulnya tidak boleh terlalu berlebihan memberikan hadiah atau reward kepada anak, karena pada akhirnya nanti anak itu akan lebih berfokus pada hadiah yang akan mereka dapatkan, bukan berfokus pada perilaku yang akan mereka lakukan. Seperti itu. Oke. Jadi intinya meskipun kadang kita memang memerlukan motivasi eksternal untuk memicu diri di awal melakukan hal yang kita nggak sukai, tapi pada akhirnya tetap lebih baik bergantung atau lebih baik memunculkan motivasi internal dari dalam diri kita ya, supaya dorongan untuk melakukan hal itu tuh jauh lebih panjang dalam jangka waktu yang panjang dan lebih konsisten gitu ya. Karena sekali lagi kalau motivasi eksternal, kalau seandainya hal yang mendorong kita dari luar itu udah nggak ada, ya kita akan jadi tidak termotivasi lagi gitu ya. Iya benar, akan cepat hilang seperti itu ya. Oke. Nah terus jadi apa sih yang sebenarnya menjadi faktor munculnya motivasi dalam diri kita atau motivasi internal itu tadi? Oke, nah secara umum ada dua hal yang membuat kita terdorong untuk melakukan sesuatu. Yang pertama adalah hal tersebut memang bermanfaat untuk kita. Yang kedua adalah hal tersebut membuat kita senang. Jadi yang dapat kita lakukan adalah mencari tahu apa sih manfaat dari kegiatan yang mau kita lakukan itu gitu ya. Nah contohnya nih ya, misalnya dalam pelajaran bahasa Inggris gitu ya, kita bisa mengkaitkan pelajaran dengan manfaat yang kita dapat. Misalnya nih, saya suka traveling gitu ya, saya suka traveling. Dengan belajar bahasa Inggris, maka ketika saya traveling nanti, saya bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang di luar negeri seperti itu ya, kalau saya mau traveling ke luar negeri. Atau misalnya, saya belajar bahasa Inggris karena saya suka main game gitu ya, karena kalau di game itu kan kebanyakan berbahasa Inggris seperti itu. Nah, berikutnya adalah motivasi internal bisa muncul kalau kita menyenangi hal tersebut gitu. Jadi kalau yang pertama kan berkaitan dengan manfaat gitu ya. Nah, kalau yang kedua adalah kalau kita menyenangi hal tersebut, misalnya belajar bahasa Inggris lagi biar nggak pusing ya. Pelajaran bahasa Inggris lagi. Kita mau belajar bahasa Inggris nih, dan ternyata kita tuh suka mendengarkan lagu-lagu yang berbahasa Inggris gitu. Jadi kita bisa belajar bahasa Inggris dengan cara mendengarkan lagu, mencari liriknya, lalu kita bisa latihan sambil mendengarkan gitu ya, sambil melihat kata-kata bahasa Inggrisnya, lalu kita bisa juga belajar pronunciation-nya seperti apa dan lain sebagainya. Seperti itu, J. Oke. Nah, terus jadi motivasi internal ini akan membuat kita lebih bersemangat lah intinya ya. Mau dia asalnya dari yang kita merasa itu bermanfaat buat kita ataupun kita sukai kayak gitu. Karena sekali lagi ya itu bisa menghubungkan kita dengan hal-hal yang kita senangi gitu. Iya benar, J. Oke. Terus dalam prosesnya pasti kan kita pernah juga nih ya merasa kehilangan semangat atau motivasi dalam melakukan sesuatu. Bisa mungkin karena mengalami kegagalan, kekecewaan, atau mungkin jenuh ya kan, bosan dalam hidup yang menyebabkan intinya kita jadi kehilangan motivasi lah. Nah, padahal yang kita tahu bahwa motivasi itu intinya sangat penting kan untuk kita mencapai sesuatu yang merupakan tujuan kita. Nah, terus gimana sih caranya kita untuk merespon atau menanggapi situasi seperti itu ketika kita lagi kurang motivasi tadi itu? Oke, nah benar ya Jaya. Jadi dalam hidup kita gitu ya, pasti kita pernah berada pada tahap dimana kita mengalami turun naiknya motivasi kita kayak gitu ya. Kita pernah mengalami kekecewaan karena pernah mengalami kegagalan mungkin. Saya pernah mengalami, Jennifer juga mungkin pernah mengalami, dan teman-teman di rumah juga pastinya ada yang pernah mengalami seperti itu. Nah, padahal kita tahu bahwa kalau kita kehilangan motivasi maka akan berdampak negatif juga sih untuk diri kita. Misalnya kesehatan kita bisa menjadi menurun gitu ya. Bahkan kita bisa mengalami depresi seperti itu. Separah itu ya efek negatifnya sampai depresi. Iya benar. Nah, untuk itu, untuk mencegah hal-hal tersebut yang tidak diinginkan ya, yang sampai separah itu tadi Jennifer sebutkan, maka kita perlu tahu nih cara untuk meningkatkan kembali motivasi dalam diri kita. Nah, itu gimana tuh caranya? Mungkin boleh di-share ke kita. Oke.
Ya, jadi cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita harus menetapkan tujuan dan target. Nah, dalam kehidupan kita harus menetapkan tujuan dan target yang ingin kita capai secara jelas, spesifik, dan yang pastinya realistis ya, Jay ya. Nah, sebelum kita mulai menetapkan, kita harus menyadari dulu nih, apa sih yang menjadi tujuan atau target kita di dalam hidup. Misalnya, kedepannya kita mau jadi seperti apa atau apa yang mau kita capai gitu. Nah, jika memang perlu, tuliskanlah target atau tujuan kita itu di buku catatan, ataupun sekarang kan zamannya gadget ya, atau smartphone. Kita bisa tuliskan itu di gadget atau smartphone kita sebagai pengingat akan tujuan dan target kita gitu. Lalu yang kedua, menyusun rencana dengan baik dan terarah. Nah, kalau yang pertama tadi kan kita sudah menetapkan tujuan ya, sudah menetapkan tujuan dan target kita. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat perencanaan atau langkah-langkah apa sih yang mau kita lakukan untuk mencapai tujuan kita tersebut gitu. Nah, langkah-langkah yang kita buat ini fungsinya adalah biar kita tuh bisa lebih fokus apa yang mau kita lakukan gitu ya. Kalau kita sudah melakukan satu langkah sudah kita lakukan, maka berilah tanda gitu ya pada catatan yang sudah kita buat tadi. Nah, itu kan sudah menunjukkan kalau aku sudah menyelesaikan langkah ini, selanjutnya aku mau melakukan apa ya. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, atasi rasa takut terhadap kegagalan. Nah, tadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal gitu ya, baik saya, Jennifer, atau teman-teman di rumah gitu ya, pasti pernah mengalami kekecewaan terhadap kegagalan dan lain sebagainya. Bahkan orang yang terkenal pun seperti Jack Ma gitu ya, pendiri Alibaba, itu pun pernah mengalami kegagalan gitu dalam hidupnya gitu ya, dalam prosesnya. Nah, dia itu pernah 30 kali ditolak oleh perusahaan di Cina gitu ya. Artinya apa? Artinya kegagalan itu bukanlah hal yang harus kita takuti, tetapi justru dari kegagalan ini kita harus belajar dan terus belajar untuk merubah segala sesuatu menjadi lebih baik pasti. Oke. Nah, lalu yang keempat, bersikap positif. Nah, sikap dan kebiasaan positif yang bisa kita lakukan terkadang tanpa kita sadari itu akan memberikan dampak yang positif juga untuk kita dalam mengerjakan aktivitas atau kegiatan kita gitu ya. Nah, selain bersikap positif nih, beberapa penelitian juga membuktikan bahwa berpikir positif juga, dia berpikir positif itu memberikan dampak yang baik dalam kehidupan seseorang. Selain berpikir tadi, sikap yang sebelumnya saya jelaskan dapat memberikan dampak yang baik ya pastinya dalam kehidupan kita, terutama dalam usaha kita untuk mencapai tujuan. Nah, contohnya ya, mengikuti seminar atau webinar gitu ya, mendengarkan, kalau zaman sekarang itu kan lagi trennya podcast gitu ya, mendengarkan podcast yang membangun diri untuk perkembangan diri kita, atau menonton tayangan-tayangan positif di YouTube, itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan motivasi internal dalam diri kita. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ya Jaya, ini yang paling penting, istirahat. Nah, dalam melakukan setiap perencanaan untuk mencapai target kita atau tujuan kita nih, kita kan pasti mengeluarkan banyak energi ya ketika kita berpikir ataupun melakukan aktivitas gitu ya. Nah, selain fokus untuk melakukan hal tersebut, pastikan kita juga memberikan waktu yang cukup bagi diri kita untuk beristirahat gitu. Kurang istirahat nanti akan membuat kita kehilangan fokus, kehilangan fokus dan energi untuk melaksanakan kegiatan. Jika ini dibiarkan, maka pastinya akan berpengaruh pada kesehatan diri kita ya. Nah, untuk itu ambillah waktu sejenak atau ambillah jeda untuk sekedar mengistirahatkan diri kita, ataupun sekedar jalan-jalan kecil gitu ya, jalan-jalan santai, atau melakukan hobi kita sebelum kita melakukan kembali aktivitas kita, kayak gitu. Dan yang terakhir, yang penting juga, yang tidak kalah penting adalah memberikan hadiah atau reward kepada diri kita sendiri. Nah, setelah memberikan istirahat pada diri, penting juga bagi kita untuk memberikan hadiah nih untuk diri kita sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai bentuk apresiasi diri kita terhadap usaha yang kita lakukan dalam mencapai tujuan, terutama kalau kita sudah berhasil mencapai tujuan kita. Nah,
hadiah yang kita bisa berikan ini adalah sesuatu yang menyenangkan diri kita ya, pastinya berbeda-beda gitu ya setiap orang ya, entah itu berupa barang ataupun berupa liburan kemana gitu ya, yang menyenangkan diri kita. Nah, apresiasi ini dapat dijadikan sebagai pemberi semangat untuk kita untuk mencapai target selanjutnya yang nantinya akan kita buat. Seperti itu J, tips-tipsnya atau cara yang bisa kita Wah, lakukan. cukup banyak ya cara-cara yang bisa kita lakukan ya. Tinggal nanti kita pilih aja kira-kira mana yang bisa kita terapkan kayak gitu ya. Oke. Intinya kita harus tetap cari cara lah gimana bisa memotivasi diri kita sendiri gitu ya. Iya bener J. Nah selain itu ya J, selain tips-tips yang sudah saya sampaikan ataupun penjelasan tadi di awal, hal penting yang harus kita ingat adalah dalam setiap tahapnya atau dalam setiap prosesnya pasti kita mungkin akan mengalami kesulitan atau halangan gitu ya, Betul. sehingga membuat proses kita dalam mencapai target itu tidak berjalan mulus gitu ya. Namun teruslah berusaha dan jangan menyerah ya untuk mencapai tujuan ini, karena ketika kita semakin mencoba gitu ya, maka kita akan paham akan diri kita sendiri. Ketika kita sudah paham dengan diri kita sendiri, maka akan mempermudah kita untuk menemukan atau memunculkan motivasi internal dalam diri kita. Oke. Betul. Jadi intinya ya tugas kita lah untuk bagaimana memotivasi diri kita sendiri, tidak mudah terlalu terpengaruh orang lain. Jadi kita jadi mudah kehilangan dorongan atau kehilangan motivasi, karena kalau munculnya dari dalam diri ya itu nggak akan mudah hilang lah, intinya kayak gitu ya. Oke deh, terima kasih Nona atas sharing dan tipsnya. Nah itu adalah beberapa cara yang kita lakukan untuk memotivasi diri kita sendiri. Nah intinya ya supaya kita bisa meningkatkan bagaimana kita melatih, salah satunya motivasi internal supaya EQ kita lebih baik juga, supaya diri kita jadi lebih baik juga setiap harinya gitu ya. Sekian belajar bareng kali ini, semoga video ini bermanfaat bagi kita bersama ya. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan boleh disampaikan melalui kolom komentar. Nah, terima kasih. Dan yang terakhir jangan lupa untuk tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa.